Lagi rame banget di Twitter tentang aplikasi emas digital Tamasya yang ternyata nggak punya izin. Lah, kok bisa sih? Nah, yuk sama-sama kita bahas kenapa itu bisa terjadi dan gimana solusinya. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas kasusnya aplikasi emas digital Tamasya yang nggak punya izin. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, buat kalian yang follow Instagramnya Halo Emas, pasti udah lihat story saya yang bahas tentang kasusnya Tamasya ini. Nah, di sini saya mau jelasin lebih detail lagi, lebih kompleks lagi, kenapa itu bisa terjadi. Tapi sebelumnya yuk kita baca dulu sama-sama artikel dari CNBC tentang pengguna Tamasya yang komplain bahwa harga jual emasnya itu di bawah harga pasaran, cuma 800.000 per gram. Linknya ada di deskripsi. Nah, di artikel CNBC Indonesia ini, kacau. Tamasya paksa pengguna jual emas 800.000 per gram. Ini kalau mau saya ngerangkum ya, ada kata-kata dalam pengumuman tersebut, aplikasi yang didirikan oleh Muhammad Asad di tahun 2017 ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan transformasi model bisnis menjadi pembelian logam mulia atau tamagold atau emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi. Maka dari itu, Tamasya mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual beli emas sampai 15 Februari 2023, sekaligus menyampaikan permintaan maaf. Nah, kalau misalnya kita lihat dari artikel ini, Tamasya pengen bertransformasi dari jual beli emas digital menjadi jual beli emas fisik aja. Kenapa bisa gitu? Buat kalian yang belum tahu, sebuah platform yang mau menjual produk namanya emas digital di Indonesia itu harus punya lisensi dari Bapepti. Bapepti itu adalah suatu regulator yang meregulasi platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang jual beli emas digital. Jadi karena Tamasya ini nggak punya lisensi dari Bapepti atau nggak keluar, saya nggak tahu, atau nggak mengajukan, jadi Tamasya ini harus bertransformasi, harus berubah model bisnisnya menjadi jual beli emas fisik. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini jual beli emas fisik itu lebih mudah izinnya, cukup NIB aja karena memang nggak ada sistem titip, sistem titip ya, nggak seperti emas digital. Makanya platform emas digital itu lebih sedikit dibandingkan dengan platform emas fisik. Nah, terus gimana Bang? Kalau misalnya kita udah terlanjur beli emas digital di Tamasya, ya seperti yang ada di artikel tadi lah ya. Tamasya mengimbau untuk semua penggunanya menjual emasnya itu sebelum tanggal 15 Februari 2023 di bawah harga pasaran. Yang saya cek per hari ini tanggal 20 Januari 2023 harganya itu 820.000 per gram. Itu jauh banget ya. Harga buyback Antam aja udah 900.000 lebih. Nah, kalau misalnya kita mau analogiin yang mirip-mirip kali ya supaya kita lebih gampang ngertinya. Kita misalnya beli perhiasan emas di toko emas A. Biasanya yang terjadi di Indonesia kan kita beli di toko A, nggak bisa jual di toko B. Nah ini emas digital juga seperti itu. Kita beli di platform A, nggak bisa jual di platform B atau platform C. Harus jualnya ke platform A lagi. Misalnya kita beli perhiasan emas di toko emas A. Kita udah beli cukup banyak nih. Terus besok toko emas A ini ngumumin, besok saya mau tutup toko ya. Buat kalian yang punya perhiasan kita yang mau dijual, silakan dijual sekarang. Oh, kita jadi merasa takut dong, kita pengen jual semua emasnya karena takut emasnya itu nggak ada harganya lagi, nggak laku untuk dijual lagi. Buru-buru kita jual langsung ke toko emas A, tapi ternyata toko emas A itu membuybacknya dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Nah mungkin ini kalau dianalogiin atau diumpamain, mungkin mirip-mirip kali ya seperti kasus ini. Jadi seolah-olah si Tamasya ini memaksa penggunanya karena penggunanya nggak bisa jual ke platform yang lain, memaksa penggunanya untuk jual di bawah harga pasaran. Jadi mau nggak mau pengguna itu ya manut-manut aja, nurut-nurut aja karena memang nggak ada pilihan lain selain untuk jual di bawah harga pasaran. Nah, salah satu respon resmi dari masalah yang dialami sama Tamasya, ini saya dapat ya lewat email resminya dari Tamasya. Bunyinya kurang lebih kayak gini.
Kami PT Tamasya Global Syariah mengumumkan kepada seluruh pelanggan Tamasya bahwa perbaikan sistem IT hari ini telah mencapai 90% selesai. Insya Allah paling cepat pada hari Jumat 20 Januari 2023 sudah kembali normal 100% untuk menjalankan bisnis seperti biasa. Mohon maaf atas publikasi yang kurang baik dari tim kami sehingga bermacam-macam informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi pengguna yang sudah kecewa melakukan proses jual emas sebelumnya, saat ini sedang kami matangkan mekanisme lebih lanjut, semoga bisa diumumkan dalam waktu dekat. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari email yang tadi di paragraf ketiga itu, ini sebenarnya agak nggak jelas gitu menurut saya. Bagi pengguna yang sudah kecewa melakukan proses jual emas sebelumnya, saat ini sedang kami matangkan mekanisme lebih lanjut, semoga bisa diumumkan dalam waktu dekat. Harusnya dijelasin ini mekanisme yang mau diumumin itu seperti apa. Apakah emas digital yang udah terlanjur dibeli otomatis dikonvert ke emas fisik? Atau mungkin emas digital yang udah dibeli itu otomatis langsung dikonvert ke saldo rekening bank? Harusnya diperjelas lah ya, bukan malah kayak abu-abu seperti ini gitu. Jadi mungkin pengguna juga malah ngerasa kayak nggak aman, nggak tenang, karena informasinya juga kurang jelas gitu dari Tamasya. Kalau misalnya memang emas digitalnya itu pengen ditransform ke emas fisik, harusnya ya ngomong aja gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat nih di Instagram resminya Tamasya _ID, captionnya juga udah berubah, Indonesia Physical Gold Platform. Jadi Tamasya ini memang bener-bener nggak mau jualan emas digital lagi mungkin ya. Pengen jualan emas fisik aja, karena memang terkendala sama regulasi. Nah, terus solusinya gimana Bang? Kalau misalnya kita mau investasi atau nabung emas digital secara aman. Tips yang pertama yang mutlak yang harus dipenuhin. Harus terregulasi sama lembaga yang resmi. Kalau misalnya produk ini jualan emas digital, nama produknya emas digital gitu ya, harus terregulasi sama Bapepti. Kalau menurut website Bapepti, ada 5 platform emas digital di Indonesia yang udah resmi. Yang pertama ada Laku Emas, Treasury, Indogold, Peluang, dan juga Saku Emas. 5 platform ini adalah resmi terdaftar di Bapepti. Di luar ini yang jual emas digital ada nggak Bang? Ada. Ada yang legal dan juga yang ilegal. Yang legal itu adalah Pegadaian Digital. Tapi Pegadaian Digital itu nggak pakai nama emas digital. Pakainya nama tabungan emas online. Dilisensi sama OJK. Karena memang produknya keuangan ya. Menurut saya mau OJK atau Bapepti ya mirip-mirip lah ya, mungkin cuma beda tempat penyimpanan emasnya aja. Bapepti nunjuk siapa, OJK nunjuk siapa sebagai tempat penyimpanan emasnya. Tapi harusnya teknis dan mekanismenya ya mirip-mirip lah ya. Nah yang ilegal ini nih yang harus kita jauhin. Nggak punya lisensi dari Bapepti atau nggak punya lisensi dari OJK. Karena kita beli emas digital ini resikonya juga meningkat loh. Kita kan beli, udah nyetor duit tapi belum dapat fisik emasnya. Kita sistem titip ke platformnya. Makanya harus bener-bener lembaga yang terpercaya. Tips yang kedua, kalau misalnya kita udah nabung banyak emas di satu platform emas digital, alangkah baiknya untuk dicetak fisik emasnya atau kita jual terus beliin fisik emasnya. Seenggaknya dengan kita melakukan seperti ini, walaupun ada biaya cetak, ada biaya kirim, dan ada biaya tambahan, seenggaknya resiko kita berkurang lah ya. Jadi ke depannya kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, terjadi sesuatu sama platform emas digital ini, kita udah pegang fisik emasnya duluan. Karena memang fisik emasnya itulah yang berharga, yang bisa diuangkan. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini dan tahu kasusnya Tamasya, apakah menurut kalian emas digital ini masih worth it untuk kita investasiin? Atau mungkin sekarang kalian lebih cenderung untuk investasiin uangnya ke emas fisik aja? Share jawaban kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang aplikasi Tamasya yang ternyata nggak punya izin. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.